anak-anak Miss Primary 3, ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar materinya mengenai dongeng. Sebelum Miss memulai penjelasan Miss hari ini, sekarang sediakan buku teks tematik terpadu 3B-nya. Lalu sediakan pensil, penghapus, dan notebook bahasa Indonesianya. Udah disediakan semuanya. Dan buka buku teks tematik terpadu 3B-nya halaman 3. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dongeng. Sebelum Miss memulai penjelasan Miss hari ini, tolong didengarkan dan perhatikan serta simak materi atau video yang Miss sampaikan pada saat ini. Sudah? Miss akan memulainya ya. Bahasa Indonesia. Materi hari ini yaitu mengenai dongeng. Kita masuki pengertian dari dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi dongeng itu merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan secara turun-menurun. Selanjutnya, fungsi dongeng. Fungsi dongeng ada terbagi menjadi 2, yaitu 1. Menyampaikan ajaran moral atau mendidik, dan yang kedua menghibur. Jadi dongeng ini mempunyai fungsinya ada 2. Yang pertama menyampaikan ajaran moral atau mendidik, dan yang kedua bersifatnya menghibur ya, fungsinya juga menghibur. Selanjutnya, ajaran atau pesan moral biasanya terdapat pada bagian akhir cerita dongeng. Jadi, dari mana bisa kita ketemukan atau kita ketahui pesan moral pada dongeng? Yaitu bisa kita ketemui pada bagian akhir cerita dongeng tersebut ya. Pesan moralnya atau ajaran moralnya bisa kita ketemui atau kita ketahui pada akhir cerita tersebut. Selanjutnya, contoh dongeng. Jadi di sini ada Miss tuliskan beberapa contoh dongeng ya. Yang pertama, kisah pohon tomat dan pohon mangga. Yang kedua, penyesalan anak Pak Tani. Yang ketiga, sang petani dan pohon rambutan. Dan yang terakhir, mawar merah dan mawar putih. Jadi itu merupakan contoh dari dongeng ya, beberapa contoh dari dongeng. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dongeng yang ada. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari lagi unsur yang ada dalam dongeng. Jadi unsur yang ada dalam dongeng ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu penokohan atau watak tokoh dan tokoh ya. Ada penokohan atau watak tokoh dan tokoh. Kita masuki pengertian dari tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita ya. Tokoh itu merupakan pelakunya. Siapa pelakunya? Baru tokoh dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, tokoh utama ya. Tokoh utama adalah orang yang sering muncul dan paling banyak diceritakan dalam cerita. Jadi tokoh utama ini adalah orang yang paling sering muncul dan paling banyak diceritakan dalam cerita tersebut, baik itu cerita dongeng maupun cerita yang lainnya. Selanjutnya, tokoh yang kedua, tokoh pembantu ya.
Tokoh pembantu adalah orang yang jarang muncul dalam cerita. Jadi tokoh pembantu ini muncul hanya sesekali saja, tidak sering, tidak sesering oleh tokoh utama. Jadi tokoh pembantu ini tokoh atau orang yang jarang muncul dalam cerita. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang penokohan. Tadi ada tokoh, sekarang penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Jadi penokohan ini berkaitan dengan sifat ya, sifat atau watak seorang tokoh. Selanjutnya, penokohan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu orang yang memiliki sifat baik ya. Protagonis ini bersifat baik. Selanjutnya, tokoh antagonis ya, orang yang memiliki sifat jahat. Selanjutnya, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu tokoh protagonis atau bersifat baik. Jadi tokoh tritagonis ini juga bersifat baik. Sudah, selanjutnya ya. Di sini ada latihan yang dikerjakan di rumah, yaitu latihannya pada buku teks tematik terpadu 3B-nya. Halaman 4, ayo menjawab, ada soalnya ada 1 sampai 5. Baru halaman 12, ayo jawab, yaitu soalnya ada 1 sampai 5. Tugas ini atau latihan ini dikerjakan pada buku notebook bahasa Indonesianya ya, hanya yang ditulis yaitu jawabannya saja. Tidak perlu ditulis soalnya karena soalnya ada di buku teks tematiknya atau pada halaman 4 dan halaman 12. Setelah anak-anak mengerjakan soal tersebut pada buku notebooknya, dan jangan lupa fotokan dan dikirim ke GC, oke? Jadi demikian penjelasan Miss untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya anak-anak, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, dan sayang mama, papa, adik, dan kakak. Oke, demikian penjelasan Miss untuk hari ini dan terima kasih.